Apa sih yang harus kita Ada, kerjain di bulan iya, Maret? ada event tahunan gitu ya kawan pajak yang harus kita lakukan di tiap tahunnya. Aku sih sukanya yang langsung ya, langsung lewat DJP online. Oke, berarti sistem akan otomatis terbaca Iya, ya Kak, kalau terbaca. belum pernah lapor Iya. SPT tahunan dia otomatis ke Terbaca normal. Halo kawan pajak, kembali lagi bersama kita di sini di Mensa Talk. We talk, we learn, we know together. Perkenalkan, saya Teresia Simamora, pelaksana seksi pelayanan, dan kali ini kita ditemani oleh Kak. Mungkin bisa langsung kenalan aja Kak. Halo, nama saya Mulyati Disi, pelaksana di seksi pelayanan juga. Bisa dipanggil apa nih Kak? Kak Yati Mulia, aja ya, Kak yang Yati. simple. Oke, Iya. Kak Yati. Jadi hari ini kita mau ngapain sih Kak? Kayaknya ini udah bulan Maret ya. Bulan Kak, Maret, ya? iya Jadi, sih Kak. apa sih yang harus kita kerjain di bulan iya, Maret? Ada event tahunan gitu ya kawan pajak yang harus kita lakukan di tiap tahunnya, terutama orang pribadi nih Kak ya, yang harus melakukan event tahunan tersebut di akhir bulan ini batasnya ya Kak ya. Mungkin yang pertama ini deh Kak, SPT pelaporan SPT tahunan orang pribadi itu ada berapa jenis sih Kak? Orang pribadi itu ada 3 jenis ya. 3 jenis. Cuman untuk bisa bedain itu ya 1770 yang polos, sama 1770 sederhana. Nah, sederhana itu nanti kita lihat nih, ada yang sangat sederhana dan ada yang sederhana aja. Oh, ada yang sangat sederhana dan sederhana aja. Jadi kawan pajak ada 3 ya. Kita ingat masing-masing tadi, 1770 yang polos, 1770 sederhana, 1770 sangat sederhana. Nah, pembahasan kali ini kita membahas apa nih Kak? 3-tiganya atau? Kayaknya 2 cukup ya. 2 untuk aja. Untuk kawan pajak yang karyawan bisa nanti memilih untuk SPT-nya 1770 sederhana atau sangat sederhana. Sangat sederhana. Oke, berarti pembahasan kali ini kita akan membahas SPT 1770 sederhana dan sangat sederhana terkait khusus ke karyawan ya Kak ya. Oke. Oh iya, kayaknya ada yang lupa deh. Apa tuh Kak? Ini loh slogan kita. Slogan. Oh, ada ya Kak? Slogan itu loh. Yang Mensa. Oke. Oke. Kayaknya sebelum mulai kayaknya kurang greget ya. Greget ya Kak. Oh, itu ya Kak. Oke. Jadi bincang Mensa itu versi bahasa Indonesianya nih kan pajak. Kita juga ada versi bahasa Inggrisnya ya Kak. Oke. Mungkin mau Kak bareng-bareng? Oke. Aku mau. Yang mulai memandunya siapa nih Kak? Aku? Ya, Oke, boleh. Oke kawan pajak, kembali lagi bersama kita di Mensa Talk. We talk, we learn, we know together. Kayaknya seru deh Kak. Seru ya? Ketemu. Oke, boleh Kak, langsung cekidot ke materi. Ya, langsung aja kita ke topiknya ya, nggak usah Oke. basa-basi. Ini terkait tata cara pengisian SPT tahunan tadi untuk orang pribadi. Oke, boleh tuh Kak. Tadi pembahasannya 1770 sederhana dan sangat sederhana. Jadi untuk sedikit info aja, kalau SPT itu kan ya itu untuk buat pelaporan penghasilan kita ya di tahun 2024. Nah, kewajiban kita itu ya setelah kita punya NPWP, kita hitung penghasilan pajak kita di tahun 2024, lalu kita bayar kalau memang ada kewajiban pajak yang harus dibayar. Setelah itu baru kita lapor seperti sekarang, lapor SPT tahunan. Oke, berarti Kak SPT tahunan itu untuk kayak akumulasi penghasilan kita 1 tahun kemarin ya Kak ya? Betul, 1 tahun ke belakang. Gitu. Oke, berarti tadi kewajiban perpajakan kita biasanya nih kawan pajak mikirnya kalau udah punya NPWP udah gitu aja. Oh tidak. Tidak ya Kak ya, berarti setelah Iya, kita punya setelah kita NPWP ada kewajiban yang menyertainya. Iya, betul. Salah satunya pelaporan SPT tahunan untuk kawan pajak. Jadi bukan berarti kita udah punya NPWP dah selesai gitu aja. Ada kewajiban yang harus kita lakukan tiap tahunnya. Makanya tadi kita bilang event tahunan ya Kak. Iya. Jadi event tahunan kali ini dekat dengan event tahunan Lebaran. Ya. Oke, jadi harusnya lebih meriah ya kan pajak kita melakukan pelaporan SPT tahunan. Oke Kak, lanjut ya. Nah, itu seperti yang tadi aku
sebutin ya, ada 17 polos, sangat sederhana dan sangat sederhana. Kita awali dulu dari yang sangat sederhana dulu ya. Nah, sangat sederhana ini buat siapa sih yang bisa lapor SPT sangat sederhana? Yaitu biasanya untuk karyawan. Karyawannya ini yang penghasilannya di bawah 60 juta dalam 1 tahun ya. 1 tahun Iya, ya, jadi oke. sekitar 5 juta per bulan ya. Oh iya, itu Iya. maksimalnya ya kayak 5 Maksimalnya juta 5 per juta per bulan. bulan. Oke, Nah, baik Kak. gimana sih cara lapor SPT 1770 SS atau sangat sederhana? Kita perlu nyiapin nih beberapa hal. Ya, ada bukti potong dari pemberi kerjanya atau slip gaji lah sebut kita ya. Iya betul. Nanti kawan pajak itu siapin data-data kayak data daftar harta, daftar hutang, terus data keluarga. Ya di situ. Data keluarga, oke. Misalnya ada tanggungan ya, tanggungan istri atau tanggungan suami atau tanggungan anak gitu. Oh, daftar keluarga itu kayak kartu keluarga ya Kak ya? Ya, kita siapin kartu keluarga. Nah, setelah kita udah siap nih, kita itu bisa lapor secara online loh, paling simpel. Paling simpel. Paling betul, simpel sih, Kak. aku mager ya kemana-mana. Iya. Apalagi kita as agency ya kayak Iya. kalau bisa Kalau ngerjain. bisa dari rumah, Kenapa harus keluar? Kenapa harus keluar? Iya, Kalau jadi- bisa scroll sambil klik-klik ngapain Iya. ya Kak ya? Iya, nah paling gampang itu ya lewat DJP online. Oh, DJP online nomor 2 ya. Nah, Iya. kalau nanti ada kendala atau memang perlu asistensi, bisa datang ke KPP terdekat. Gitu. Nanti ada media lainnya juga seperti kantor pos, jasa ekspedisi. Tapi kayaknya ke Genset tetap online aja Iya sih Kak, sebagai Gen Z kita online aja ya, non Iya. pajak nggak perlu datang ke kantor pajak atau kirim pos. Kalau bisa online, kenapa harus ribet ribet? nyetok Betul ya gitu Kak. ya kan? Betul sekali. Nah, lanjut aja ya, gimana sih cara lapornya? Ya gimana tuh Kak cara lapornya? Ya, ini aku nyoba nih, ada sebutlah case gitu ya. Oke. Nah, case-nya di sini sebutlah Nona Sinta ini tuh seorang karyawan. Dia itu kerja di sebuah perusahaan, terus status dia itu belum nikah nih, cewek belum nikah ya. Sinta karyawan, belum menikah. Ya. Oke. Nah, penghasilan dia katanya dari gaji karyawatinya itu dalam setahun itu di bawah di bawah 60. PTKP, di bawah 60 di bawah Kak. PTKP ya sebutnya, nyampaikan SPT tahunan dari penghasilan yang diterima tahun 2024 ya. Oke. Nah, kemudian alur pelaporannya itu kita bisa akses di DJP online .pajak.go.id Oke. atau dari www.pajak.go.id. Aku sih sukanya yang langsung ya, langsung lewat DJP online DJP gitu. online-nya. Nanti tinggal cari pencarian paling atas kan. Nah, nanti step-stepnya kayak gini nih. Jadi milih jenis SPT-nya, ngisi, terus mintain kode verifikasi, terus kirim, udah selesai dapat tanda terima Langsung gitu. tanda terima Mm-mm. SPT-nya terlapor ya Kak? Oke, Iya. tadi case-nya si Sinta karyawan Karyawan. swasta, Mm-mm. terus belum menikah, dan penghasilannya di bawah 60 juta setahun. Oke. Berarti Nah. ini kita mau mengisi SPT tahunannya si Sinta. Sinta, Oke. ya. Kita mulai dari login DJP online. Oke. Tampilannya seperti ini. Nah, buat kawan pajak yang sudah mengaktifkan akun DJP online, tinggal login aja pakai NPWP atau pakai NIK. Kayaknya sih aku lebih prefer NIK ya, karena bisa hafal NIK-nya gampang. Iya, biasanya nih Mm-mm. kita hafal ya Kak ya. Terus kata sandinya yang kawan pajak bikin sendiri nih. Untuk kawan pajak yang sudah aktif ya akun DJP online-nya. Yang sudah pernah login Iya. ke DJP online ya Kak ya. Betul. Nanti tinggal selanjutnya auto login. Bagi yang belum aktif bisa diaktifkan dulu dari daftar di sini. Lalu bagi yang udah mungkin lupa passwordnya ya, itu bisa dipilih lupa kata Lupa sandi. kata sandi. Gitu. Nah, itu ada butuh sesuatu nggak sih Kak? Atau nanti dibahas? Kayaknya nanti ada. Oh, Kita nanti ada bahas pembahasannya. selanjutnya. Oke. Kali ini berarti pembahasannya si Sinta ini bisa login ke Login. DJP online, berarti Iya. dia ingat kata sandinya. Betul. Nanti untuk case yang lupa kata sandi sama belum pernah punya akun kita bahas di slide berikutnya ya Kak? Iya. Oke. Nah, ketika Sinta udah bisa klik login ya. Login. Nah, oh iya, ini ada. Oh, ada ini nih ya Kak ya. Iya, aku baru ini. Oke. Nah, di sini untuk tahun ini Mm-mm. kita mulai ada verifikasi. Buat apa sih verifikasi? Iya, betul, Biar Kak.
kita tuh akunnya nggak dipakai orang lain. Oh, Jadi bener-bener oke. masuk ke akun kita pakai nomor telepon atau email Email. kita gitu. Misalnya ada kendala di nomor telepon email, kawan pajak itu bisa pakai M-Pajak atau pakai mobile authenticator gitu. Jadi kalau aku sih kalau email bisa, kenapa yang lain? Email Iya. kan tinggal cek email kita Cek ya. email betul Kak. Dan Inbox. cuman makan paket data internet ya Kak. Iya. Sedangkan kalau SMS kita dipotong pulsanya nih. Biasanya iya, kita jadi nyiapin pulsa dulu. betul Kak. Gitu. Oke, berarti tadi kode verifikasi ini baru ada di tahun ini kawan Iya. pajak. Jadi supaya lebih aman, lebih secure gitu. Jadi seandainya misalkan nih NIK kita diketahui orang lain, terus ada yang coba-coba login. Iya, kan gawat ya. Iya, Serem banget ya. Ya, Kak. Dengan adanya kode verifikasi ini jadi keamanannya makin lebih Betul. diperketat gitu ya Kak. Oke, mantap. Nah, next. Udah dapat nih. Nah, kita pilih udah email ya Kak ya. masukin, ya. Kita pilih email, pastiin emailnya memang email kita ya. Nanti kalau misalnya memang emailnya email yang lama, kawan pajak bisa datang aja ke KPP terdekat untuk update emailnya, gitu ya. Oke, nanti untuk kodenya bisa dimasukin di sini, terus verifikasi. Nah, kita udah bisa login ke akun DJP online kita. nih, kawan Ini pajak. berhasil masuk ya Kak. Sinta ya tadi Iya, ya? Sinta. Tampilannya Oke, seperti ini tampilannya ya seperti Kak. ini. Ini kayaknya tampilan di mobile ya. Oh, oke Kak. Nah, untuk lapor, kawan pajak bisa akses di menu lapor. Ada di sini. Iya, ternyata ada banyak tampilannya ya Iya, Kak ya. iya, Ada informasi, profil, bayar, lapor, dan dan layanan. Kita pilih yang di sini lapor dulu ya Kak ya. Betul, lapor. Oke. Nah, nanti untuk pelaporannya kita pilih yang e-filing nih, Ter. Oke, yang e-filing ya Kak ya. E-filing. Kemudian kita akan diarahkan ini untuk tampilan kalau misalnya kawan pajak udah pernah nih lapor tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023, dia akan muncul di arsip SPT. SPT. Iya. Oke, Kak. Nah, untuk buat yang baru nih tahun 2024, kita klik aja menu yang buat SPT. Buat SPT. Tuh. Oke. Nah, kita udah nih masuk login. Kalau alur yang kedua Nah, ya Kak ya. alur yang kedua. Oke. Oke, yaitu pilih SPT-nya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan buat mastiin apa sih sebenarnya SPT yang perlu kita isi, atau kita tuh masuk SPT yang sederhana atau sangat sederhana nih, oke. atau yang polos aja. Ada pertanyaan ya Kak untuk memastikan kalau kita itu sederhana atau sangat sederhana. Iya. Ini terkait SPT ya kawan pajak Iya. ya. Pikiran yang lain. nanti pada bilang, "Ih, saya dikatain sederhana dan sangat sederhana." Enggak ya kawan pajak. Ini terkait SPT tahunan aja. Oke. SPT tahunan ada beberapa pertanyaannya untuk Iya. mastiin. Oke Kak, boleh pertanyaannya apa Nah, aja tuh? pertanyaan pertama itu, apakah kawan pajak ini punya usaha atau pekerjaan bebas? Nah, di sini buat kategori ini kawan pajak dia masuk ke 1770 polos atau yang sederhana atau sangat sederhana nih. Nah, ketika kawan pajak itu seorang karyawan seperti Sinta, kita pilihnya yang tidak ya. Oke, Tidak. Tidak ya karena Tidak. pekerjaannya sebagai Karyawan. karyawan swasta, bukan Iya. ada usaha ya Kak ya. Iya. Oke. Nanti untuk pertanyaan kedua, ini untuk suami istri nih yang gabung. Apakah kawan pajak seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau MT, atau pisah harta atau PH? Nah, di sini karena Sinta tadi masih single ya. Iya, masih single, Iya, belum masih menikah single ya Kak ya. Jadi Masih jomblo kayaknya ya. jadi kita pilihnya tidak ya kawan Oke. pajak. Nah, kemudian untuk penghasilan nih, untuk bedain antara SPT 1770S sederhana atau sangat sederhana, ada pertanyaan gini nih, penghasilan bruto yang kawan pajak peroleh di tahun sebelumnya itu tahun 2024 itu kurang dari 60 juta, ya atau tidak? Kita pilih di sini Sinta kurang ya. Kurang ya Kak. Jadi pilihnya di bawah 60 juta. 60 juta. Ya. Berarti kita ya dengan pertanyaan ini. Oke. Nanti dia akan muncul nih yang warna orange, yaitu kategori SPT-nya adalah 1770 sangat sederhana. Sangat sederhana. Iya. Oke, boleh. Next, pengisiannya untuk SPT sangat sederhananya ya. Oh ya, kita langsung ke alur yang ketiga nih. Nah, kita ke pengisian. tahap yang ketiga ya Kak. Udah masuk ketiga nih. Cepet Oke. ya, Cepet udah ya Kak ya. selesai. Nggak rasa ya Kak. Itulah kenapa sangat sederhana. Sangat sederhana. Oke. Oke, Lanjut ke pengisian formulir. Apa aja sih yang kita perlu isi? Nah, di sini kita isi data formulirnya dulu nih. Tahun berapa yang mau kita laporin, yaitu tahun 2024 nih Teh. Iya, betul. Kemudian
apa sih bedanya nih status SPT normal atau pembetulan? Jadi kalau kawan pajak itu belum pernah masukin atau submit SPT tahun 2024, dia otomatis akan milih normal nih, Ter. Oke, berarti sistem akan otomatis terbaca Iya, ya Kak, kalau terbaca. belum pernah lapor Iya. SPT tahunan dia otomatis ke Terbaca normal. Nah, Oke. kalau misalnya ada perubahan, Mhm. kita bisa buat pembetulan, pilih pembetulan. Pilih pembetulan. Gitu. Oke, baik. Nah, next. Kayaknya aku perlu ngeklik ini deh biar muncul. Oke, ini klik selanjutnya ya Kak. Iya. Oke. Nah, pengisiannya apa nih? Di bagian pertama yaitu pajak penghasilannya. Dia ada pertanyaan penghasilan kita nih selama setahun. Di nomor 1, kita bisa cross check di slip gaji atau bukti potong ya kawan pajak. Nanti kita lihat di nomor, sebutlah di sini nomor 10, yaitu bagian jumlah penghasilan bruto ya di slip gaji. Jadi kita nggak usah pusing kalau udah punya slip gaji, tinggal lihat slip gajinya, pindahin angkanya, udah gitu. Tinggal gitu Nggak aja usah ya. hitung-hitung lagi karena udah dihitungin sama Pemberi pemberi kerja gitu. Jadi kawan pajak kalau dapat slip gaji jangan Iya. udah gitu aja, nggak dilihat dulu angka-angkanya ya Kak ya, Iya. karena itu diperlukan untuk pelaporan SPT Betul. tahunan. Kayak tadi kata kakak, penghasilan bruto ternyata ada di poin nomor 10, di slip iya. gaji kita. Oke. Jadi apa sih yang kita ambil dari slip gaji? Pertama yaitu penghasilan brutonya nih yang disetahunkan selama 2024 gitu ya. betul. Nanti ada pengurangnya nih. Apa aja yang jadi pengurang penghasilan kita? Pengurang penghasilan. Biasanya apa aja tuh Kak? Iya. Biasanya biaya jabatan Biaya gitu ya jabatan ya. kayak iuran Biaya pensiun, BPJS gitu Iya, gitu sih betul. Kak pajak. Oke. Nanti tinggal dimasukin ke kolom yang sesuai. Kayak misalnya nomor 1 terkait bruto, ya udah kita masukin brutonya. Nomor 2 terkait pengurang, kita masukin pengurangnya gitu kan. Terus nomor 3 itu ke penghasilan tidak kena pajak. Nah, kawan pajak ini penghasilan tidak kena pajak itu melihat ke status kita nih. Kayak si Oke. Sinta nih tadi Ter, dia single ya. Iya, single. Terus cewek ya. Perempuan. Nah, oke. perempuan pasti. Iya, oke Kak, Jadi sama aja. untuk penghasilan tidak kena pajaknya untuk single dan perempuan itu dia masuknya ke ini ya, tidak kawin tanpa tanggungan atau tanggungannya 0, TK 0. Nanti kawan pajak bisa pilih nih, ini tuh kolomnya bisa kita pilih status kita tuh apa, kawin atau tidak kawin, tanggungannya ada berapa. Kayak Sinta tidak kawin TK 0 gitu. Nanti otomatis nih Ter, berapa yang jadi penghasilan tidak kena pajak kita. Oke Kak. Seandainya Sintanya nikah nih Kak, Ya, seandainya Sintanya PTKP-nya nikah. gimana Kak? Nikah ya, tapi kamu- berarti ini suaminya punya penghasilan sendiri dong. Punya Nah, Kak. Suami punya karena penghasilan sendiri. kalau istri itu ditanggung suami nih Teh. Oke. Ya, jadi tetap Sinta pakainya TK 0. Oke, gitu. suaminya nanti yang berubah jadi Kawin, kawin. betul. Oke, kalau seandainya Sinta dan suaminya punya anak, berarti Ya. PTKP suaminya kawin dengan Kawin dengan tanggungannya. tanggungan anaknya berapa? Misalnya anaknya 2, berarti K2 ya Kak? Iya, ya? dan Oke. maksimal info aja ya, maksimal iya. itu tanggungan cuma 3 ya. Oh, maksimal cuma 3 ya Kak ya. Hmm. Oke, baik. Nah, di sini si Sinta ke PTKP-nya TK 0 ya. Jadi di sini akan otomatis kayak kebaca berapa, misalnya 54 juta nih PTKP-nya. Nah, nanti poin-poin di bawahnya otomatis terisi nih, Ter. Oh ya, langsung kita nggak usah kalkulat gitu ya Kak ya? Iya, bener, kalkulat langsung. Misalnya kayak nanti poin 4, 5, 6 gitu ya. Nanti di poin 6 akan kebaca nih pajak penghasilan bentar. Poin 5-nya pajak penghasilan terutang. Kebetulan Sinta ini penghasilan setahunnya itu 57 ya? 57.600. Jadi karena dia udah dikurangin pengurangannya, dikurangin PTKP-nya, jadi udah nggak ada penghasilan dia yang kena pajak, udah habis. Penghasilannya di bawah dari batas dikenai Betul. pajak ya Kak? Iya, Ini benar. batas dikenai pajaknya nih karena pajak. Ternyata penghasilan Sintanya di sini. Iya, Jadi benar. nggak ada pajak yang dikenai Nggak ada, ya Kak ya? benar. Kecuali penghasilan Sinta nanti naik, baru Nah, baru. nih batasan yang naik ke sini ini yang dikenai Baru pajak. dihitung. Jadi bukan semua penghasilan kita ya kan pajak dikenai pajak, hanya di atas dari batasan. Jadi kadang wajib pajak sering salah kaprah Iya. tuh, Kak. Ih, pasti Iya. kena pajak, pasti kena pajak nih gitu Pak kan. bilangnya gitu, penghasilan saya kena pajak nih semua, padahal Padahal tidak ada, seperti iya, itu, ada hanya batasnya. batasannya. Benar. Oke, next Kak. Nah, next ya. Nah, next ini nanti kita ke poin penghasilan lain nih. Kalau kawan pajak punya penghasilan
yang dikenakan PPh final. Misalnya kawan pajak punya penghasilan dari sewa tanah gitu, yang yang penghasilannya itu dikenakan final nih, bisa dimasukin ke kolom B gitu. Kalau enggak ya next aja. Iya, kalau nggak ada penghasilan lain ya diisi nol aja Kak ya. Nah, next ke bagian C, yaitu harta dan kewajiban. Nah, di sini sih sebenarnya kita cuman isi aja ya, harta kita berapa, kewajiban kita berapa. Maksudnya jangan berpikirnya kawan pajak nih, saya nanti kalau masukin motor saya kena pajak. Enggak. Betul. Banyak yang salah gitu ya. Benar. Jadi ya udah di sini tuh cuman sebutin aja penghasilannya. Kebetulan 1770 ini kan sangat sederhana nih yang lagi kita kerjain. Jadi cuman angkanya aja sih, kayak rupiahnya aja. Nggak didetailkan ya. Nggak didetailkan. Misalkan 2 juta tuh apa? Tanah ke motor nggak, totalnya aja. Misalnya punya tabungan, punya motor sendiri. Ini harta atas nama sendiri ya. Oke, harta atas nama sendiri. Jangan harta orang lain diaku-akuin, nggak boleh ya kan? Apalagi harta temannya. Nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu ya. Harta atas nama diri sendiri. Iya benar. Oke, yang ada surat kepemilikannya. Benar. Jadi tinggal dimasukin rupiahnya berapa. Kemudian kalau yang kewajiban seperti itu juga. Misalnya kita punya utang sama teman ikut gak ya? Itu kayaknya gimana ya Kak? Itu kayaknya dibayar dulu, nggak usah masukin SPT. Masukin SPT. Malu lah masa utang di kawan. Nanti kebaca. Iya, nah gitu. Oke. Nanti kalau udah bagian C udah diisi, kita tinggal bagian D nih, pernyataan nih. Kalau yang kita isi tuh udah bener ya. Jadi kita ini namanya pelaporan self assessment. Iya. Jadi yang kita isi tuh ya kita sendiri yang mengakui kalau itu memang sudah benar. Data-data yang memang benar terjadi di diri kita ya Kak. Data-data real. Tidak ada rekayasa. Makanya ada surat pernyataan, ada pernyataannya seperti ini. Iya, tinggal centang setuju, bisa lanjut ke next. Di bagian kita udah masuk bagian minta kode verifikasi. Udah tahap keempat nih, sisa 2 lagi. Oke Kak. Next, untuk tampilannya seperti ini nih. Kalau kita udah selesai isi SPT-nya, kita tinggal minta kode verifikasinya, tinggal klik yang warna orange di sini. Klik di sini. Warna orange ya Kak. Itu tulisannya udah ada ya Kak baca di sini. Jangan neken yang lain. lain, jangan cari. Udah enak tuh, langsung scroll aja gitu, nggak usah dibaca semua gitu. Udah ada di sini. Nanti verifikasinya itu masuk ke email kita. Nanti cek aja emailnya. Kayak gini nih. Oh, bisa pilih juga nih SMS. Kalau memang emailnya ada kendala, kita bisa pilih SMS, pastiin pulsanya ya kawan pajak. Pasti ada pulsanya ya kawan pajak. Oke Kak, kita di sini kliknya email ya. Iya, kita kliknya email. Nah, terus kita dapat email nih dari filing. Nah, kita ambil kode verifikasinya, kemudian kita masukin untuk pengiriman. Kita masuk ke step pengiriman SPT-nya dengan udah mau selesai ya Kak. Nah, kita kalau tampilannya tadi, kita masukin ke kolom di bawahnya ya, kawan pajak. Kode verifikasi yang dari email kita masukin ke sini ya Kak ya. Iya, kita masukin ke sini, terus kita klik aja nih, kirim SPT. Udah kelar Sangat sederhana. Cepet ya Kak, ini karena kita sambil ngejelasin. Kalau seandainya kita sambil tidur lebih cepet tau. Pasti lebih cepet nggak nyampe 5 menit. Aku yakin sih. Kayak ini loh, kayak mau check out Shopee. Check out Shopee, aduh ketahuan. Kita nanti dimasukin tadi, terus kirim. Nah, nanti kalau udah muncul kayak gini, berarti udah selesai ya, tanda terima. Bisa kawan pajak cek di email. Tanda terimanya seperti ini dari filing@pajak.go.id. Cek aja di email atau nanti bisa cek juga di arsip tadi bisa nunjukin lagi. Misalnya tempat kerja kita minta nih buktinya, udah kita kasih aja buktinya. Oke. Udah selesai Tadi ada pertanyaan nih Kak. Apa itu? Info puas atau tidak puas, beri respon terhadap layanan DJP online. Nah, kadang Kak, aku kalau ngebantuin WP nih isi SPT tahunan di TPT, ini saya klik yang mana ya, puas atau tidak puas ya? Jujur banget ya nggak langsung puas aja. Jadi ini tergantung pendapat dari kawan pajak sendiri sih. Mau isi puas, monggo, kami dengan senang hati puas ya, karena memang layanannya berdasarkan yang kawan pajak alami. Kalau mau isi tidak puas boleh juga, tapi kenapa ya nggak puas?
Mungkin paket datanya habis atau mungkin bisa aja servernya error ya Kak, Iya. karena banyak yang akses. Jadi untuk pertanyaan ini diberikan sepenuhnya kepada kawan pajak mau isi yang mana. Oke Kak. Tadi udah setelah kita kirim dapat bukti penerimaan elektronik di email kita ya Kak. Dan ini tadi kata Kakak menjadi bukti yang bisa kita tunjukkan kepada tempat pemberi kerja kalau kita sudah lapor SPT tahunan. Oke kawan pajak, demikian pembahasan kita kali ini terkait SPT tahunan orang pribadi. Nantikan episode-episode berikutnya di Mensa Talk. We talk, we learn, we know together.